Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman semuanya, para pioner, holder, dan juga trader yang setia kepada Pi Network. Sore ini saya akan review news, di mana news ini merupakan bad news. Ya, bahwasannya Pi Network Crypto peluang emas atau kontroversi penipuan. Nah, ini saya akan reaction newsnya, bagaimana Pi Network masa depan, apakah akan menjadi peluang emas untuk kita menjadi kaya raya, ataukah ini merupakan proyek penipuan yang akan membuat kita miskin dalam whole Pi Network dalam skala besar. Nah, sebelum saya akan reaction, saya seperti biasa akan promosi dulu pada teman-teman, bahwasannya teman-teman sebagai pioner maupun holder setia Pi Network bisa mengikuti kelas saya, ya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel atau japri WA saya 0895 4087 21300. Di kelas saya itu saya akan memberikan rekomendasi koin-koin yang potensi pumping dan juga koin-koin yang bagus untuk di hold jangka panjang maupun jangka pendek. Bukan hanya Picoin yang akan saya rekomendasikan, ya, dan juga banyak koin lain yang ada di bursa Indodax. Dan juga saya ajarkan trik bermain Picoin, bermain scalping, agar teman-teman mendapatkan profit dari Picoin, dan hasil profit teman-teman bisa alokasikan beli Picoin di saat market crash dan untuk di hold crash untuk masa depan kita, ya, di masa yang akan datang. Nah, teman-teman yang berminat ikut kelas tinggal japri saja WA saya tadi, ya. Oke, sebelum kita akan reaction news, kita lihat dulu market di CMC Pi Network. Pi Network posisi sekarang 0,768 US dollar. Market koreksi dari harga 0,74. Fluktuasinya pergerakan di harga 0,69 sampai 0,75. Jadi pergerakannya tidak begitu signifikan antara ya kenaikan maupun penurunan. Jadi konsolidasinya yang sempit. Jadi kalau bermain scalping juga kita paling dikasih selah profit 5%. Ya 5 sampai 10%. Tapi kalau kita bermain dalam skala besar lumayan juga. Kalau profit 5% ya bagi yang paus-paus atau yang banyak duit, buy 100 juta, kalau profit 5% masih dapat 5 juta main scalping. Dapat 10% masih dapat uang 10 juta. Tapi kalau yang modal-modal kecil, dipu kecil ya tidak bisa. Kalau beli 10 juta masih dapat di angka 500 ribu, lumayan untuk ngopi ya. Yang buy 10 juta bisa dapat 5 sampai 10 juta, 3% sampai 10%. Ya, potensi profit untuk scalping. Karena memang sengaja sepertinya oleh Kokalis ini tidak diberikan selah untuk pemain scalping para trader, ya, sehingga memang fluktuasinya segitu. Nanti ketika momen pumping baru dia gaspol. Nah, jadi memang betul-betul tidak dikasih selah para scalper, ya, mencari keuntungan dari Picoin yang banyak. Cuma dikasih antara 3% sampai 10% dapatkan profit. Tinggal yang paus-paus besar atau yang punya depo besar itu yang asik bermain di Picoin. Kenapa? Yang sangkut mereka hold, yang koreksi keras mereka serok tanpa muatan di bawah. Tetapi ketika dia kenaikan 3 sampai 10% mereka lepas scalping. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi banyak trik untuk menguntungkan ya cara bermain Picoin. Oke, lantas kita langsung saja bahas ya bad news mengatakan Pi Network itu peluang emas ataukah penipuan. Oke. Di tengah gelombang bull run kripto yang sedang berlangsung, Pi Network menarik perhatian investor dengan mining berbasis ponsel yang hemat energi dan komunitas lebih dari 50 juta pengguna. Namun proyek ini kini dihadapkan pada tuduhan serius penjualan token oleh orang dalam setelah harga anjlok 50%, memicu kekhawatiran rug pull dan perdebatan tentang transparansi. Benarkah Pi Network adalah proyek kripto menjanjikan atau hanya sensasi sesaat? Jadi ketika market dump, pihak core team itu memang mempunyai banyak koin Picoin yang dia hold, dia pegang oleh pihak core team, tim inti dari Pi Network. Jadi tim inti ini dituding bahwa dia melakukan penjualan yang menyebabkan market turun.
Sebetulnya menurut hemat saya itu tidak. Justru ada paus-paus investor yang memanfaatkan momen ini ketika acara konsensus. Jadi paus itu ada sindikat internasional, paus skala internasional. Ini bukan paus ece-ece, bukan paus-paus yang kacang goreng kacang rebus ya. Ini betul-betul paus yang skala besar dan mereka mempunyai komunitas antar paus. Mereka punya grup sindikat. Jadi mereka bisa baca situasi dan kondisi ya. Mereka jago analisa teknikal dan fundamentalnya dari P-Network sudah mereka pelajari proyeknya, event yang akan dilaksanakan pada acara 14 sampai 16 Mei konsensus, apalagi Kokalis itu sebagai pembicara. Jadi mereka itu pandai, bukan orang biasa tapi profesional di bidang kripto. Mereka ada analis khusus yang bisa membaca ya secara analisa teknikal maupun fundamental, dan juga mereka sebagai market maker bisa menggerakkan pasar dengan komunitas paus yang terbesar. Nah, dengan sindikat ini mereka mainkan peran mereka. Jadi di saat harga crash 0,40 mereka sudah tabung sedikit demi sedikit Bitcoin. Makanya harganya tidak jebol di harga 0,30. Yang tidak paham menunggu harga crash 0,30 US dollar. Harga tidak sampai ke situ. Baru jebol 0,40 level support, mereka sudah buy step by step. Supaya apa? Supaya pergerakan tidak kelihatan paus masuk. Ketika market naik sedikit, koreksi lagi. Naik sedikit, koreksi lagi. Jadi ada yang buy, ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell. Agar apa? Tidak terbaca bahwa fluktuasinya ini ya betul-betul dianggap secara organik. Jadi pumping secara organik dianggap. Padahal ini ada market maker, pembuat pasar, ya komunitas paus yang berperan aktif di sini. Kemudian dari harga 0,40 itu dia naik terus berayap sampai 0,50, 0,55, 0,60, dibanting lagi 0,50, dibanting lagi naik lagi 0,55. Memang itu sengaja fluktuasinya. Ada yang buy skala retail, ya pedagang-pedagang kecil seperti kita ini yang beli dalam skala kecil, mereka juga ada yang bermain scalping, manfaatkan fluktuasi harga di saat market pump, di saat market dump, di saat market pump, di saat market koreksi. Mereka manfaatkan untuk mengambil keuntungan, ya dalam bermain scalping, mengambil profit cepat. Itu pemain retail, tetapi itu tidak seberapa. Paus sengaja memberikan profit kepada pedagang-pedagang retail yang kecil untuk asik, lupa diri, ya asik dalam memainkan perannya sebagai scalper. Mereka kasih selah, memang dikasih selah, tetapi dia terus buy ya bertahap. Lantas market sudah mulai agak nanjak ya, dibanting lagi, ada yang jual lagi dalam skala besar di dompet lain. Jadi dia banyak punya dompet. Satu paus itu bisa mempunyai wallet 5 mungkin sampai 10 wallet supaya tidak terbaca ya antara yang buy dan juga yang keluar. Kalau di satu wallet atau dua wallet mereka terbaca. Jadi kalau ada 10 paus, ya dia mempunyai 10 wallet, artinya 100 dompet yang berperan aktif ya sebagai market maker, penggerak pasar. Nah, disitulah ya halus ya cara mainnya para paus. Mereka tidak bisa dibaca antara yang buy. Mereka buy tidak dalam skala besar di satu dompet. Dia buy bertahap juga. Dompet ini buy, dompet ini jual. Dompet ini buy, dompet ini jual. Secara bergiliran mereka sirkulasinya. Nah, ketika hari demi hari mendekati Hamin 14 Mei acara konsensus, mereka tahu bahwa ini akan terjadi FOMO. Karena acara konsensus ini bukan acara kecil, dihadiri oleh 200 negara dan juga perusahaan besar. Dan para investor maupun bos-bos exchange semua hadir. Sehingga ini menjadi momentum bagi dia untuk mengambil keuntungan cepat dari market P-Network. Kemudian semakin dekat H-2, H-3, P-Network menghadir atau sebagai speaker, Kokalis sebagai speaker di acara konsensus, mereka mulai menambah muatan dalam skala sedikit besar, step by step. Sehingga market yang tadinya fluktuasinya dump, pump, dan kini market tren naik, berbalik arah, tren naik. Candlestick-nya terus naik,
ya. Kemudian candlestick terus tren naik. Lantas sampai ke harga level resisten anomali di 0,80. 0,80 terus merayap sampai 0,90, ya. Pedagang retail sudah mulai panik buy. Mereka masuk secara masif di seluruh negara karena berpotensi P-Network ini sudah menunjukkan signal bahwa akan pumping menembus level resisten $1. Sehingga pedagang retail pun panik buy. Karena ya efek FOMO dari market maker, para paus tadi. Kemudian dari 0,90 langsung menembus ke level resisten $1. Dan harga terus melambung. Setelah dia jebol $1, paus langsung buy dalam skala besar secara bertahap. Seluruh wallet diperankan semua untuk masuk, ya, masuk secara bertahap sampai market gaspol. $1 terus naik ke atas, ya, sampai ditembus ke 1,66 US. Di situ semakin banyak yang panik buy. Pedagang retail semakin antusias, mereka menambah muatan di pucuk. Mereka berlomba-lomba menambah muatan, ya, di bursa atau di wallet mereka masing-masing di harga pucuk dengan harapan market akan menembus ke 5 US dollar. Ternyata baru 1,66 sindikat paus menjual koinnya yang sudah masuk di harga 0,50. Sehingga mereka profit 200% bersih. Jadi kalau satu paus buy 2 triliun, kalau bentuk rupiah uangnya ya 2 triliun, artinya mereka profit 4 triliun per paus. Bagaimana kalau ada 10 paus? Karena transaksi Bitcoin itu sampai 33 triliun volume transaksi. Nah, dia bertahap jual, ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman, untuk masa yang akan datang tetap hold keras, jangan sampai kita terkecoh dengan manipulasi paus. Ya, tetap hold keras, ya. Di saat market ngebanting, serok secara bertahap, kemudian hold. Bermain scalping boleh, mengambil profit, tapi hasil profit ditabung, dibelikan lagi Bitcoin untuk di harga sedang mengalami dump atau koreksi, lantas hold keras. Ingat pesan Kokalis, ya, jangan pernah jual Bitcoin di saat harga murah. Nah, kalau kompak para pioner maupun holder dan pedagang retail, ya, melakukan hal itu, apa yang diinstruksikan oleh Kokalis, maka akan paus beli di harga tinggi, ya. Itu saja, tetap disclaimer on your informasi edukasi berikut ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.